kalau emak-emaknya aja udah perilakunya berbeda, tentu akan juga mempengaruhi perilaku beli mereka dalam mengkonsumsi atau perilaku mereka dalam produk Tupperware ini kan gitu. Apakah mereka masih membutuhkan Tupperware gitu loh sekarang ini gitu kan. Itu yang harus dianalisa juga kan. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Coaching for Business. Wah teman-teman, gimana nih kabarnya? Sudah lama aku tidak menyapa-nyapa teman-teman. Minal aizin wal faizin ya teman-teman, khususnya untuk teman-teman yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Nah teman-teman, hari ini aku mau bahas lagi mengenai bisnis, seputar bisnis. Nah kita sapa dulu yuk coachnya. Halo Coach Adit. Halo Aisyah. Halo Coach, sehat Coach? Alhamdulillah sehat. Apa Alhamdulillah, kabar? baik Coach. Coach Adit gimana nih kabarnya? Baik juga. Baik. Gimana kemarin liburan? Wah, mudik? Alhamdulillah mudik. Coach Adit ada mudik nggak nih? Enggak. Kenapa tuh Coach? Ya karena saya sudah di mudik. Maksudnya gimana Coach? Ya karena yang mudik tuh keluarga yang ke rumah. Oh, berarti saudara-saudara malah kumpul di rumah Iya. gitu ya Coach ya. Alhamdulillah berarti masih bisa menyambung tali silaturahmi bersama Iya, betul. keluarga ya Coach ya. Iya. Oke Coach Adit, hari ini aku mau nanya kepada Coach Aditya nih. Boleh kepada siapa saja juga boleh. Nah, Coach Adit, kan kita kalau mendengar istilah Tupperware gitu ya Coach ya, itu kan sudah lama banget ada. Mungkin perusahaan ini tuh sudah 77 tahun berjalan gitu ya Coach Adit. Namun sekarang itu mengalami kebangkrutan Coach Adit. Nah, kira-kira kenapa sih hal itu bisa terjadi padahal zaman dahulu tuh produk Tupperware ini tuh booming banget gitu loh Coach, para emak-emak khususnya pada pakai. Oh iya. Jadi Tupperware itu sudah 77 tahun ya. Sudah 77 tahun. Sasarannya tadi kayaknya ke emak-emak ya. Iya, ibu-ibu yang sudah Ibu-ibu, memiliki anak gitu Coach. Nah, sekarang pertanyaan saya sih, emak-emak di 77 tahun yang lalu dengan emak-emak yang sekarang tuh sama tuh beda ya? Ada perbedaan mungkin ya Coach ya. Yang dulu udah meninggal atau bakal tua banget gitu ya. Sekarang masih emak-emak biasa gitu ya. Betul. Selain itu apa lagi? Iya, karena kan kalau latar belakang produknya sendiri kan dulu kan belum ada saingannya gitu ya Coach ya. Dulu tuh dia benar-benar menjadi produk number one gitu loh. Paling pertama, paling unggul karena untuk penyimpanan makanan, wadah-wadah gitu, Tupperware doang gitu nih Coach yang ada. Namun kok kenapa perusahaan ini sekarang dia bisa bangkrut ya? Banyak nih penjelasannya ya. Gitu. Kalau tadi yang saya katakan tadi tuh, sifat emak-emaknya aja kan udah berbeda ya dengan 77 tahun yang lalu dengan yang sekarang ya. Walaupun sama-sama emak-emak ya. Ya kan, ya itu sendiri sudah ada perbedaan gitu ya. Udah pasti itu kan target marketnya ya. Nah, target marketnya si Tupperware ini kan. Jadi kalau emak-emaknya aja udah perilakunya berbeda gitu ya, tentu akan juga mempengaruhi perilaku beli mereka dalam mengkonsumsi atau perilaku mereka dalam terkait dengan produk Tupperware ini kan gitu. Apakah mereka masih membutuhkan Tupperware gitu loh sekarang ini gitu kan. Itu yang harus dianalisa juga kan. Kita sih nggak perlu persaingan udah pasti ada ya. Karena kan jelas kalau ada perusahaan yang akhirnya sukses dalam suatu produk atau industri atau bisnis pasti ada yang ngikutin gitu kan. Iya, pasti ada pesaingnya dan dia masih dia lebih inovatif gitu ya Coach ya. Gitu ya. Karena yang pertama itu ternyata belum tentu yang terbaik gitu kan. Betul sih Coach itu. Karena pasti ada pesaing-pesaing yang dia mempelajari dulu Tupperware ini kayak apa sih, terus akhirnya mereka bikin yang produk atau jenis yang mungkin ada inovasi yang berbeda gitu ya. Nah itu pasti tuh gitu. Semua bisnis itu pasti ada pesaingnya. Gitu kan. Dulu produk air minum cuma satu itu doang kan, Aqua misalnya. Aqua doang. Sekarang udah banyak. Itu kan udah ini ya. Pastilah gitu. Nah sama juga bisnis Tupperware kan bisnisnya tuh lebih ke apa sih, wadah ya, wadah food penyimpanan. packaging. Iya betul Coach Adit. Istilahnya food packaging ya. Gitu. Food packaging. Ya itu pasti perilaku dari si calon marketnya ini nih berbeda nih, ya kan. Yang tahun 77 tahun yang lalu itu kan mereka emak-emaknya generasi apa tuh? Apa ya Coach ya? Baby boomer ya. Aku nggak tahu nih Coach, 77 Ya tahun kan? silam itu Ya, apa? boomer ya gitu kan. Sekarang generasi X, generasi Y udah mulai ke Y ya sekarang ya. X dan Y lah gitu. Ya terus berbeda tuh perilakunya gitu ya. Terhadap mereka untuk kebutuhan-kebutuhan dalam food packaging juga berbeda gitu ya. Akses
bagaimana mengakses mereka, bagaimana bisa apa ya, memperkenalkan produk itu mungkin caranya harus berbeda gitu loh. Jangan-jangan ini yang menjadi kesalahan dari Tupperware juga ya, dengan metode yang sama terus gitu. Walaupun ada perubahan, bukan inovasi, tapi hanya modifikasi aja dari apa sih strategi yang sebelumnya gitu ya. Kalau Tupperware tuh biasanya gimana sih mengadakannya? Penjualannya, kalau yang setahu aku ya Coach ya, dia kan emang nggak berani mengikuti di era sekarang ya, khususnya waktu ketika teknologi sudah mulai berkembang gitu. Nah, si Tupperware ini dia tetap masih menjual atau mempromosikannya itu ketika ada event-event seperti bazar yang offline gitu ya, nih masih Coach. offline ya. Online ada gitu ya, cuman bukan dari Tupperware-nya, tapi dari si reseller. Malah dulu sempet dipermasalahkan juga loh Coach. banting harga gitu gitu kan. Jadi saling bersaing dengan sesama reseller gitu kan. Itu juga bisa menghancurkan juga tuh ya. Kalau misalkan hal ini terjadi, ini sebenarnya kesalahan yang harus diperbaiki gitu ya Coach. Sebelumnya itu bisa kita analisis dari apanya dulu sih Coach? Ya, ini ya kita harus analisa dulu ya kan. Kalau di bisnis itu ada namanya SWOT analysis ya. SWOT ini paling gampang gitu ya. Maksudnya ini strategi atau tools yang paling umum dipakai lah ya, SWOT analysis ya. Menganalisa strength-nya produk software itu kayak apa, ya kan. Kemudian weakness-nya, ya opportunity-nya, threats-nya gitu kan. Nah, itu harus dianalisa gitu ya. Jadi tidak apa ya, mungkin mereka melakukan, tapi entah bagaimana kayak nggak ada perubahan yang inovatif ya dari strategi mereka dalam bisnis modelnya ya. Dalam model mereka, istilahnya itu adalah cara mereka menjual atau cara mereka menjual produk atau cara mereka untuk mendapatkan market baru gitu loh. Oh, gitu-gitu aja gitu ya Coach ya caranya. Gitu aja gitu. Ya walaupun target marketnya sama ya, ibu-ibu ya, tapi kan ibu-ibu udah berbeda gitu ya. Ya itu harus diperhatikan gitu. Yang dulu mungkin belum ada internet, belum ada online, atau lebih sukanya walaupun ada tapi terbatas ya. Ya di tahun 90-an gitu kan. Itu kan masih booming banget ya. Iya, masih banget itu, jaya-jayanya sih Coach. Jaya-jayanya ya. Iya. Ya, ibu aku aja punya tuh beberapa Tupperware beli gitu. Kadang kan. kalau ada anak kecil yang bawa terus hilang malah diomelin gitu kan Coach. Saya aja dulu waktu kerja tuh awal-awal itu karena males ke kantin yang sama terus, bosen, akhirnya bawa makanan dari rumah pakai Tupperware gitu kan. Nah itu kan untuk preserve ya, untuk preserve makanan ya, supaya awet ya. Iya betul. Gitu. Kayaknya zaman sekarang juga nggak banyak juga ya jenis-jenis orang yang suka makanan yang di preserve gitu. Jadi perilaku konsumennya juga berubah nih gitu ya. Mereka suka makanan yang lebih fresh, yang lebih organik atau yang lebih apa, terutama di negara maju ya. Jadi yang makanan tersebut tuh nggak perlu disimpan lama, harus dihabisin. Gitu. Akhirnya Tupperware nggak kepake. Tapi itu juga bisa makanan siap jadi sih Coach. Misalkan kita mau bawa bekal, itu kan sebagai wadah juga Tupperware-nya. Kita kan bicara Tupperware di seluruh dunia kan. Perilaku Tupperware di dunia itu, terutama di negara-negara maju tuh mereka konsumsi makanannya udah bergeser ke arah yang organik gitu ya. Kemudian cara jualnya juga mungkin cara memarketkannya tadi ya. Itu juga pengaruh ya. Gitu. Jadi yang tadinya caranya offline terus gitu kan, akhirnya perilaku konsumer kan berbeda gitu ya. Jadi pengennya lebih praktis. Yang mana itu kompetitor tuh bisa melakukan itu ya. Banyak sih Coach sekarang. Jual secara online dan secara bahkan yang canggih banget ya, ada tuh yang sampai bisa di beberapa tempat itu bisa digandeng-gandengin, bisa disusun-susun, iya, jadi disusun-susun, bener gitu Coach. kan. Nah yang mana Tupperware tuh nggak bisa gitu kan. Bisa yang dalam bentuk kaca dibanting nggak pecah gitu kan. Ada sampai diinjek gitu kan, nggak pecah dalam demo-demonya ya. Iya. Itu dari itu sisi kelebihannya ya gitu ya Coach. Ternyata lebih yang Tupperware yang menurut kita bagus pun ternyata ada bisa lebih menyaingi ya, dengan harga yang lebih murah ya. Betul. Gitu. Di TV online tuh apa sih ibaratnya, apa sih dulu jual ketika iklan gitu ya Coach iklan ya. TV yang gitu. Itu kan mempengaruhi banget gitu ya. Dari sisi ini Tupperware ya. Ada yang bisa di microwave, ada yang enggak, ada yang bisa menyimpan makanan
lama gitu ya. Ya praktis-praktis lah gitu kan. Zaman sekarang tuh sukanya praktis-praktis gitu. Betul banget coach. Jadi bentuknya nggak macam-macam, tapi satu kotak-kotak, cuman ukuran beda-beda. Hanya kotak doang gitu. Cuma ukuran beda-beda itu juga udah ini ya, memenuhi kebutuhan gitu loh. Kalau zaman sekarang, kalau Tupperware kan macam-macam ya gitu kan. Iya betul, banyak sih ukuran-ukurannya. Tapi kalau dilihat dari model ya coach ya, Tupperware itu mungkin bisa bangkrut, bisa menjadi salah satunya karena ini gak sih coach, kayak modelnya tuh itu-itu aja, dia tuh nggak berinovasi bentuknya atau warna-warnanya. Karena kan kalau misalkan yang sekarang anak-anak muda sukanya yang lucu-lucu gitu ya coach ya, sedangkan Tupperware tidak menerapkan itu nih. Jadi kalau kita analisa tadi ya marketnya atau target marketnya itu ya seperti apa sih? Oh, mereka generasi Y misalnya, generasi Y generation. Itu yang kayak gimana sih perilakunya gitu kan? Mereka suka yang kayak apa gitu ya? Daya beli mereka seperti apa? Requirement mereka terhadap suatu food packaging tuh yang kayak apa? Itu harus dianalisa gitu kan. Pakai tadi ya, pakai survei, SWOT analisis macam-macam gitulah. Nah, itu baru ketahuan nanti bagaimana cara menjualnya, mungkin harus diubah gitu ya, bahkan sampai ke bentuknya ya. Tadi kan desainnya gitu kan. Desainnya itu dari sisi materialnya, dari sisi warnanya kali, dari sisi macam-macamnya itu mungkin harus diubah gitu ya, supaya bisa mengikuti perkembangan zamannya si emak-emak ini gitu ya. Iya betul banget coach. Emak-emak yang zaman sekarang kan beda dong, dari penampilannya udah beda kan daripada emak-emak yang dulu. Nah mungkin teman-teman nih ada nggak sih yang merasakan hal yang sama gitu ya terkait produk Tupperware? Teman-teman ada nggak sih yang merasakan iya bosen nih Tupperware gitu-gitu aja atau gimana nih? Boleh di komen nih, apa sih alasan teman-teman berpaling ke produk lain gitu ya coach ya? Iya, sekarang kan juga banyak food packaging yang disposable ya. Iya banyak coach, merek-merek itu yang lebih lain praktis ya. Gitu. Saya juga pakainya itu sih sekarang. Teman-teman juga ada yang pakai nggak yang sekali buang? Boleh komen di komen nih. Ketimbang yang harus dicuci dulu gitu kan, terus simpen lagi gitu. Betul coach. Nah kalau misalkan aku tanya, misalkan coach Adit kan sebagai konsultan gitu ya coach ya, kalau melihat ada perusahaan Tupperware ini, apa sih yang akan coach Adit langkah yang diambil ketika detik-detik mau sebelum bangkrut gitu nih coach nih? Nggak ada, kalau sebelum bangkrut telat gitu ya. Oh udah telat, oke, berarti dari jauh-jauh hari ya coach ya. Besok bangkrut sekarang harus ngambil tindakan gitu ya. Oke, berarti sedangkan harus tindakan itu kan nggak bisa langsung instan gitu kan, pasti kan butuh waktu panjang gitu ya. Kecuali kalau ada keajaiban gitu kan. Jadi memang harus terus-menerus berinovasi, jangan sombong gitu ya, atau jangan ignore dengan perubahan zaman gitu. Menurut saya ya, itu saran saya sih ya. Jadi kalau menurut saya sih perusahaan sekelas dan sebesar Tupperware itu ya kan dia multinasional ya, udah ke berbagai negara ya. Itu udah saya yakin mereka punya ya divisi yang berkaitan dengan research gitu ya, market research, product development itu pasti ada gitu ya. Kalau enggak ya mana ada, produknya kan banyak banget beragamnya ya. Iya betul. Itu kan udah pasti melalui market research gitu kan, dan R&D, kemudian ke product developmentnya gitu kan, pasti ada gitu. Cuman entah bagaimana strategi untuk menjualnya itu tuh yang kayaknya tuh udah dulu sama gitu ya, prosesnya sama. Dia modelnya MLM ya kalau nggak salah. Iya, seperti itu sih coach. Ada yang MLM ya. Ya udah gitu, zaman sekarang MLM juga udah nggak tahu ya. Kalau saya melihatnya orang-orang zaman sekarang sudah mulai nggak seksi lagi. Oke. Bisnis networking yang kayak gitu gayanya. Kecuali kalau diperbarui ya, MLM-nya sama konsepnya, cuman mungkin ada inovasi apa gitu di dalamnya. Yang itu sih perlu semacam research lagi ya. Gitu ya. Jadi kalau mau disimpulkan ya, mengapa membuat Tupperware itu mengalami kebangkrutan gitu ya. Iya, coach. Ya dari daya persaingan nih, persaingan, kemudian perubahan gaya hidup. Oke, persaingan, perubahan gaya hidup. Gaya hidup, bukan gaya hidup Tupperware-nya, tapi gaya hidup dari mak-maknya nih. Iya, dari konsumennya gitu ya, gitu ya. Perubahan gaya hidup, kemudian perubahan preferensi dari si konsumen gitu ya. Jadi antara mak-mak dengan konsumen ini bisa sesuatu yang sama, bisa berbeda gitu ya. Jadi konsumen itu mungkin yang kalau gaya hidup tadi lebih ke tadi yang saya cerita gitu ya.
Mungkin mereka lebih suka sekarang makan makanan yang lebih fresh, yang nggak perlu packaging yang daya tahan lama, gitu ya. Langsung sekali pakai gitu ya Coach ya. Gitu ya. Atau yang lebih praktis gitu ya. Nah sekarang preferensi dari konsumen untuk membeli Tupperware itu berbeda mungkin ya. Yang dulunya secara langsung gitu ya ke distributornya, sekarang pengennya yang lebih praktis lagi, nggak perlu harus jadi member, nggak perlu harus jadi distributor. Kalau beli ya beli, kalau lagi butuh beli misalnya gitu, yang perlu praktis-praktis itu juga bisa pengaruh gitu ya. Dari situ kemudian juga ya kalau dari bahan baku ya mungkin juga pengaruh ya, bahan bakunya yang mungkin lebih mahal sekarang gitu ya. Cuman menurut saya sih itu nggak terlalu ini sih, berpengaruh ya, nggak terlalu pengaruh ya. Yang penting kalau penjualannya bagus ya itu nggak pengaruh. Kos-kos itu bisa diiniin ya. Bisa ditutupin. Terus ada yang mengatakan karena COVID. COVID tapi kan sementara ya itu ya. Iya. Sekarang juga udah kembali normal lagi kan Coach. Ya. Walaupun sebetulnya sih memang nggak bisa juga berharap COVID selesai atau kembali mulai normal juga, tak perlu juga langsung meng-booming kan. Perlu lagi ya penyesuaian, karena dengan COVID yang 3 tahun terakhir ini ya, itu kan akan mempengaruhi gaya hidup dan preferensi konsumen kan. Betul gitu. Banget Coach. Yang tadinya offline ke online. Iya. Nah awal-awalnya mereka tuh nggak nyaman pindah dari offline ke online. Terus sekarang udah kebiasaan, udah menjadi ini ya, udah menjadi suatu habit baru nih. Kan new normal katanya, new habit juga gitu. Nah tapi cara jualannya Tupperware ini masih sama gitu kan. Padahal yang udah kebiasaan udah online itu pengen tetap online gitu kan. Nah itu tadi jadinya akhirnya mereka gak cocok lagi ya dengan cara penjualannya dari Tupperware ini. Gitu sih. Kalau dari sisi data banyak sih gitu ya. Tinggal lihat. Cuma kalau saya lihatnya dari sisi ini, perilaku dari segi konsumen dan era-era yang sudah berjalan sekarang gitu ya Coach ya, mengalami perubahan-perubahan. Beda generasi, beda perilaku, beda kebutuhan, dan juga ada paksaan ya dari COVID ini ya. Iya betul Coach. Paksaan perubahan perilaku ini dari COVID gitu. Oke teman-teman, gimana nih? Sekarang udah terjawab semua belum nih problem-problem apa sih yang terjadi penyebab Tupperware mengalami kebangkrutan? Nah, semoga pembahasan kali ini sudah menjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman coaching nih. Nah, teman-teman sekian dulu pembahasan kali ini ya. Nah, teman-teman, untuk teman-teman yang mau mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan coaching, khususnya untuk para pemilih pengusaha ataupun leader yang memiliki timnya, ataupun teman-teman yang mau belajar ilmu coaching yang sudah terakreditasi oleh ICF. Nah, Corpora menyediakan nih pelatihannya 75 jam ya Coach Adit ya. Betul. Teman-teman bisa kunjungi website kami di www.corporaconsulting.com. Teman-teman bisa pelajari dulu. Nanti kalau ada pertanyaan boleh menghubungi kontak person yang tersedia. Oke teman-teman, sekian dulu. Saya Aisyah Ramawati dan saya Aditya Wijaya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.